Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 21 Dzulqa'dah 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Yang pertama-tama Riyadhus Shalihin, yang kedua tafsir, yang ketiga tanya jawab sampai pukul 10 nanti insyaallah. Kemudian karena kita sudah mendekati bulan Dzulhijjah, insyaallah hari Ahad depan yang kita kaji adalah tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan sekaligus seputar permasalahan kurban. Insyaallah hari Ahad depan kajian kita itu karena penting sekali. Mengenai kitab Riyadhus Shalihin, kita masih berada di bab tentang bab fadli qiyamil lail, bab tentang keutamaan salat malam. Yang lalu kita telah membahas hadits-haditsnya, dan insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan yang belum kita bahas dari bab tersebut. Yang terakhir adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-'As radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan, dahulu dia rajin salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malam. Yang lalu sudah kita bahas, kalau orang yang rajin sholat malam kemudian meninggalkan sholat malam, ini adalah terjemah. Masuk pula di dalamnya adalah orang yang dahulu rajin mencari ilmu, kemudian dia meninggalkan mencari ilmu. Ini juga tercela. Yang lalu sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk hadits yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang tidur semalam suntuk sampai subuh. Di sini kata-kata hatta asbaha mempunyai dua makna. Makna yang pertama, tidur semalam suntuk sampai subuh. Makna yang kedua, tidur semalam suntuk sampai pagi. Jadi makna yang pertama itu tidur semalam suntuk sampai subuh, maksudnya tidak sholat malam, langsung sholat subuh. Yang kedua, tidur semalam suntuk sampai pagi, maksudnya adalah subuhnya juga hilang. Qala, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang itu, dzaka rajulun qala syaitanu fi udhunayhi atau qala fi udhunihi, muttafaqun alaih. Itu adalah satu orang yang setan kencing di kedua telinganya, atau beliau mengatakan di telinganya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis
telinganya dikencingi oleh setan. Atau juga lebih parah lagi adalah orang yang tidur sampai pagi, subuhnya juga hilang, maka orang ini adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Tentu ini sesuatu yang amat sangat buruk. Kalau telinga kita dikencingi manusia, bagaimana rasanya, bagaimana baunya, bagaimana tidak enaknya, bagaimana terhinanya, ini dikencingi oleh setan, lebih parah lagi. Berarti ini anjuran supaya kita sholat malam. Dan juga di sini jelas bahwa setan itu berupaya semaksimal mungkin supaya kita tidak sholat malam, supaya kita tidak sholat tahajud. Setan tidak suka kalau kita menjadi orang yang baik. Setan tidak suka kalau kita menjadi orang yang taat. Setan membuat kita lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha afar. Syaitan membuat ikatan di beberapa bagian seorang dari kamu ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Jadi syaitan membuat 3 ikatan di tubuh kita ketika kita tidur. Yadribu ala kulli 'uqdatin 'alaika laylun tawil farqud. Tiap-tiap membuat satu ikatan, syaitan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Fa in istayqadha fadzakara Allah Ta'ala in halat 'uqdah. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membuka satu ikatan. Fa in tawadda'a in halat 'uqdah. Jika dia wudu, maka membuka lagi satu ikatan. Fa in shalla in halat 'uqdah. Jika dia salat malam itu, maka membuka lagi satu ikatan. Fa asbaha nashitan thayyiban nafas. Maka pagi itu dia bersemangat, jiwanya baik. Wa illa asbaha khabithan nafas kaslan. Kalau tidak gitu, maka dia pagi itu dalam keadaan jiwanya buruk dan malas. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Di situ diterangkan qafiyati ra'si ahadikum, ya, di ujung kepala. Jadi membuat 3 ikatan di ujung kepala. Itu di atas kepala, di akhir kepala, bagian akhir kepala, ujungnya kepala. Sehingga hadis ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, menjelaskan kalau kita tidur itu oleh setan diikat kita dengan 3 ikatan. Masing-masing ikatan setan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Cara membuka 3 ikatan itu adalah pertama-tama kita bangun lalu berzikir kepada Allah. Yaitu kita bangun, kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian juga doa-doa yang lainnya, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Kemudian juga doa bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullah. Kemudian juga doa bangun tidur kita membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dan seterusnya sampai akhir surat Ali Imran. Itu amalan-amalannya. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah
menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Membuka satu ikatan. Kemudian kalau kita wudhu amalannya, maka membuka lagi satu ikatan, sudah dua ikatan terbuka. Kemudian kita sholat malam, maka membuka lagi satu ikatan, ada tiga ikatan terbuka. Maka pagi itu adalah pagi yang bersemangat, jiwa kita baik. Pagi ini adalah pagi yang cerah. Jadi paginya menjadi pagi yang cerah. Coba rasakan, buktikan. Bangun tidur, berzikir kepada Allah, lalu wudhu, lalu sholat malam. Maka paginya adalah pagi yang cerah. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan itu, ya, bangun tidur tanpa zikir, tidak sholat malam, tidak wudhu di malam hari, maka kita paginya itu jiwa kita buruk dan malas. Paginya itu suram. Dan ini benar-benar terbukti. Yang muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita lihat di hadis ini, syaitan itu berupaya semaksimal mungkin, upaya apapun yang bisa dilakukan supaya orang terhalangi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus menjadi orang-orang yang pandai membuka ikatan-ikatan syaitan. Kemudian di hadis ini ada satu rahasia. Kalau kita ingin jiwa kita baik, dada kita lapang, hari-hari kita menjadi hari-hari yang cerah, maka kita buka hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah, dengan wudhu, dengan sholat malam. Dan ini terbukti. Tanyakan kepada orang yang sudah rajin sholat malam, yang rajin bangun, tanyakan kepada mereka, bagaimana kalau mereka ketiduran dan sholat malam, bangun tahu-tahu sudah subuh, bagaimana rasanya? Rasanya tidak enak, ada sesuatu yang kurang, jiwanya benar-benar suram. Itulah rahasia sholat tahajud. Sebaliknya kalau orang itu sholat malam, jiwanya itu cerah, wajahnya juga cerah, wajahnya bercahaya, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa an Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Salam, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Punya niat ada enggak riwayat wa at'imut ta'am wasilul arham? Ada tidak? Tidak ada ya? Iya. Itu dalam riwayat yang lainnya ada riwayat seperti itu. Jadi di Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi membawakan riwayat yang lain tanpa kata-kata sambunglah tali silaturahim. Jadi diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan ahli kitab yang masuk ke dalam Islam, lalu simpati kepada Rasulullah SAW, terutama ketika mendengar kata-kata Nabi ini. Saya bacakan riwayat yang lengkapnya, yaitu ya ayyuhan nas atau ayyuhan nas afsyus salam, wahai manusia sebarkan salam. Ini riwayat yang pertama. Jadi kita ini menyebarkan salam. Ketemu sesama muslim, kenal tidak kenal, kita mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang diucapkan begitu menjawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menyebarkan salam. Jadi kita tidak melihat, yang penting adalah orang Islam, kita tidak melihat siapa orangnya, ya, beda bajunya, pokoknya adalah orang Islam. Secara umum kita memberikan salam. Apalagi sekarang ini zaman butuh kesabaran, zaman yang sudah rusak. Kita butuh mengambil hatinya orang, menarik hatinya orang untuk mau kepada dakwah yang mengajak kepada sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Wa at'imut ta'am, berilah makan orang-orang yang membutuhkan makan. Perhatikan ya, di situ kata-katanya apa? Memberikan
Al-Quran itu selalu kalau membantu orang, kata-katanya itu yang diikatkan adalah makan. Wa yut'imuna ta'ama, memberikan makan. Karena makan ini prinsip, orang lapar bahaya. Jadi orang diberi makan. Karena itu kalau orang sudah ada makanan, berarti dia itu sudah kaya, ada makanan. Untuk menjadi orang kaya, orang paling kaya di dunia, yang paling kaya di dunia itu siapa? Orang terkaya di dunia itu siapa? Orang terkaya di dunia itu adalah antum. Antum adalah orang terkaya di dunia. Kalau menurut keterangannya Rasulullah SAW, untuk menjadi orang terkaya di dunia itu hanya butuh 3 resep saja. Idza asbaha ibnu Adam aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa 'indahu qutu yaumih, maka anda mahizat lahu dunia bihadafiriha. Apabila pada suatu pagi anak Adam dalam keadaan aman di tempatnya, aman, ya, stabilitas keamanan terjamin. Alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan aman, tidak ada perang, tidak ada ketakutan. Alhamdulillah. Tidak seperti di Suriah, tidak seperti di Irak, tidak seperti di Palestina. Kita aman. Yang kedua, badannya sehat. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah badan yang sehat, tidak sakit. Yang ketiga, makanan hari itu ada. Antum makanan hari ini ada enggak? Ada, hari ini ada, besok ada. Untuk pekan depan ada, bulan depan ada, tahun depan ada. Bahkan untuk sampai ada orang itu makanan sampai mati ada, sudah cukup. Sudah cukup. Apa kata Rasulullah SAW? Maka seakan-akan dunia seisinya milik dia. Orang terkaya, stabilitas keamanan terjamin, kesehatan terjamin, makanan tersedia, sudah terkaya di dunia. Hanya tinggal syukur atau tidak syukur. Karena itu yang penting adalah makan. Wa'at'imut ta'am, berilah makan orang yang membutuhkan makan. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan pada orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, ya, pada bapak dan ibu, kepada anak, kepada kakek dan nenek, kepada cucu, kepada kakak, kepada adik, kepada paman, kepada bibi, kepada keponakan, dan seterusnya, mulai dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini dianjurkan untuk belajar nasab. Jadi belajar nasab itu perlu. Belajar nasab bukan untuk membangga-banggakan nasab, tapi belajar nasab untuk supaya tahu siapa famili kita, siapa kerabat kita. Ya. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah daripada nasabmu supaya kamu bisa menyambung tali silaturahim. Jadi belajar nasab untuk menyambung tali silaturahim. Jadi belajar nasab ini penting. Coba sekarang kalau saya tanya kepada antum, dari antum ya kepada bapak, bapak tahu enggak? Bapaknya antum tahu enggak antum? Tahu. Bapaknya bapak tahu enggak? Tahu ya. Nah, bapaknya bapak, bapaknya kakek tahu enggak antum? Dan atau hilang, enggak putus nasabnya. Jadi nasab kita kebanyakan hanya putus sampai di kakek. Atasnya kakek siapa tidak tahu. Ibu tahu, ya bapaknya ibu tahu, kakek tahu. Bapaknya kakek tidak tahu, putus nasab kita putus. Karena itu penting menjaga nasab. Karena itu sekedar untuk dijadikan contoh saja, orang Arab itu menjaga nasab. Tapi sekali lagi menjaga nasab bukan untuk berbanggaan ya. Karena manusia itu sama semuanya. Manusia adalah keturunannya siapa? Nabi Adam. La fakhra li Arabiyyin ala jamil bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tidak ada kebanggaan antara orang Arab dengan selain Arab kecuali dengan takwa. Kamu semua adalah anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari tanah. Kemudian beliau juga bersabda, la fakhra
di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, orang Arab itu menjaga nasab bukan untuk berbangga-bangga dengan nasab, tapi untuk apa? Menyambung tali silaturahim. Sampai kakek yang ketujuh, sampai kakek yang ke-20 itu tahu. Sehingga keluarga besar tahu, marga yang keluarga besar itu penting. Menjaga nasab ini penting supaya kita tahu siapa saja famili kita, siapa saja kerabat kita, untuk kemudian kita menyambung tali silaturahim. Ya, ini ajaran Islam yang luar biasa. Silaturahim itu menambah rezeki, memanjangkan umur, menyelamatkan kita dari mati dalam keadaan suhul khatimah, dan banyak keutamaannya menyambung tali silaturahim. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih, wa in kana ahlu baitin la yakunu fajar. Ya, satu rumah itu keluarga mereka adalah orang-orang yang bergelimang dalam dosa, tapi Allah diberi rezeki yang banyak. Kenapa diberi rezeki yang banyak? Karena mereka silaturahim, menyambung tali silaturahim. Jadi keluarga yang menyambung tali silaturahim diberikan oleh Allah barokah. Yang memutuskan tali silaturahim oleh Allah dicabut barokahnya. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada waktu malam ketika manusia tidur. Salat tahajud, orang-orang tidur kita bangun, masya Allah. Orang-orang lalai, orang-orang nyenyak dalam tidurnya kita bangun, masya Allah, luar biasa. Karena itu sekarang ini ada ungkapan yang sering dikatakan oleh para ulama, ya. Berapa banyak pemuda-pemuda zaman sekarang pelatihan fitness, angkat berat, angkat besi, kuat semuanya, tapi bangun sholat malam tidak kuat. Jangankan bangun sholat malam, bangun sholat subuh tidak kuat. Gimana ya? Ya, sholat waktu orang tidur, bermunajat dengan Allah, nikmat luar biasa. Kita mengadu kepada Allah, kita berbicara dengan Allah. Wahai Allah, wahai Allah, ratin nujum, wa namatil uyum, wa ghallaqatil qulub abwabaha, wa khala kullu habibin bi habibin. Hadza muqami baina yadayk faghfirli. Wahai Allah, bintang-bintang sudah mulai pergi, mata-mata sudah terpejam semuanya, pintu-pintu telah ditutup semuanya, masing-masing kekasih kumpul dengan kekasihnya. Wahai Allah, hamba saat ini berkumpul denganmu, hamba bermunajat denganmu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Masya Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat malam ketika manusia tidur, coba rasakan nikmatnya sholat malam. Nikmat. Di antara yang membuat kita kerasa hidup di dunia adalah sholat malam. Kalau tidak ada sholat malam kita tidak kerasa di dunia. Nikmat. Kumpul manusia sumpah, kumpul Allah senang, kumpul Allah itu senang. Karena itu para ulama mengatakan inna fil jannah, inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada satu surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Yang tidak masuk ke dalam surga dunia itu tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Surga dunia. Apa surga dunia itu? Kelezatan sholat malam, kelezatan beribadah, kelezatan bermunajat dengan Allah. Sungguh sangat rugi kalau kita hidup di dunia dan tidak pernah masuk ke dalam surganya dunia. Karena itu para ulama mengatakan masakin ahlul dunia kharaju minad dunya wa ma dzaqu atyab ma fiha. Sungguh kasihan ahli dunia itu mencari dunia, sibuk dengan dunia, tapi sampai keluar dari dunia belum pernah merasakan yang paling nikmat di dunia. Yang paling nikmat apa di dunia? Lezatnya bermunajat dengan Allah, sholat malam, tahajud, masya Allah, nikmat luar biasa. Kalau kita belum pernah merasakannya, coba. Kalau sudah merasakannya, kita akan merasa ingin lagi, ingin merasakan. Dan kita semua bisa bangun malam, tidak ada yang tidak bisa. Kita semuanya bisa bangun malam, tidak ada yang tidak bisa. Hanya tinggal mau atau tidak mau. Buktinya apa? Buktinya kalau Ramadan. Kalau Ramadan kita bangun tidak malam hari. Jam berapa kita bangun kalau Ramadan? Rata-rata kita bangun mungkin 1 jam sebelum subuh, atau katakanlah paling lambat setengah jam sebelum subuh. Bangun untuk apa? Untuk apa? Untuk makan. Nah, kalau bangun untuk makan bisa,
Nah, kenapa bangun untuk sholat dan bisa? Berarti kita bisa. Bahkan bukan hanya untuk makan. Beckernya disetel jam 2 untuk apa? Untuk nonton Barcelona melawan MU. Iya. Antum jangan dukung Barcelona mulai sekarang. Karena Barcelona itu terbukti bahwa dia bersekongkol dengan Yahudi Israel. Dia bersekongkol dengan Yahudi Israel. Jadi jangan mendukung Messi. Messi itu Barcelona kan? Iya. Jadi jangan dukung Barcelona. Barcelona mulai sekarang sudah kita tinggalkan. Dan dukung saja Al-Badar. Al-Badar itu sepak bolanya anak-anak sini, namanya Al-Badar. Jadi Barcelona itu yang kita dukung selama ini, sampai ada yang kalau Barcelona kalah itu nangis. Ya, tapi seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu. Mereka dukung Yahudi, dukung Israel terang-terangan untuk melecehkan kaum muslimin. Karena kita tahu siapa itu Israel, siapa itu Yahudi yang menjajah tanah kaum muslim di bumi Palestina, yang menguasai Masjidil Aqsa. Jadi sholat malam itu bisa. Buktinya bangun malam, jam 2 bangun. Bahkan sebelum bangun malam, ya Pak Talisa sudah pergi ke toko-toko untuk beli apa? Beli Shanghai, beli kuaci untuk persiapan nanti malam nonton bola. Kenapa kalau nonton bola bisa bangun, sementara kalau sholat malam nggak bisa bangun? Jadi masalahnya bukan bisa atau tidak bisa. Masalahnya terletak pada mau atau tidak mau. Ya tentu timbul daripada sifat cinta. Yang membuat kita bangun jam 2 nonton bola karena apa? Karena cinta bola. Yang membuat kita bangun jam 3, jam setengah 3 atau jam sebelum subuh pada Ramadan untuk sahur karena kita cinta makan. Nah sekarang sudah tidak ada sahur, tidak ada bola, kita tetap bangun karena cinta Allah. Dan cinta Allah adalah cinta yang suci, cinta yang sejati, dan cinta yang abadi. Cinta di dunia ini yang suci adalah cinta Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya? Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Perhatikan hadis ini ya, indah sekali. Semuanya diakhiri dengan huruf mim. Bahkan perawinya pun hurufnya mim. Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Rawahu Abdullah bin Salam. Mim semuanya. Itulah diantara kefasihannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis hasanun sahihun. Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala kalau mengatakan hadis itu hasanun sahihun itu punya dua makna. Makna yang pertama, hadis ini mempunyai dua jalan. Jalan yang ke satu sanadnya hasan, jalan yang kedua sanadnya sahih. Sehingga beliau mengatakan hasanun sahih. Makna yang kedua hasanun sahih, hadis ini para ulama berbeda pendapat.